Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna ya Rabbana bil halali min indik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibik sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita masih bisa istiqamah untuk belajar bersama, mencari kedekatan, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun dalam keadaan diguyur hujan, Allah memudahkan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki sampai ke tempat yang mulia ini. Semoga di antara saudara-saudara yang biasa hadir karena adanya hujan besar ini, mereka lalu tidak bisa hadir, semoga mereka tetap mendapatkan pahala seperti jika mereka hadir, dan yang sudah bisa hadir semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah yang perlu kami sampaikan sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Semula kami ingin menghadirkan tentang sejarah para sahabat-sahabat Nabi di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada malam hari ini kita kembali kepada muqaddimah, yaitu dengan membaca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Sebelum kita membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah, kita langsung saja qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bidaramin al-anqal. Kita sudah masuk hadis ke yang ke-73, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allahu. Barang siapa yang mengambil hartanya orang, duitnya orang, yuridu, mengambil hartanya orang, yuridu, dan dia bermaksud di dalam hatinya, lintasan di dalam hatinya, kerentek di dalam hatinya, itlafaha, untuk menghancurkan, atlafahullahu, Allah akan menghancurkan orang tersebut. Illa ayyakuna ma'rufan, ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ini ungkapan dari sang perawi, cuman digabung di sini seolah-olah itu adalah hadis Nabi, padahal bukan.
illa ayyakuna ma'rufan bis sabri, kecuali orang itu ma'rufan, sudah masyhur, sudah dikenal dengan kesabarannya, fayu'thiru ala nafsihi, kemudian dia bisa mementingkan orang lain atas dirinya. Yu'thiru, mementingkan orang lain, ala nafsihi, atas dirinya. Walau kana bihi khasasatun, biarpun dia itu butuh, bihi, ada orang, pada orang tersebut, khasasatun, butuh, dia butuh tapi masih mementingkan orang lain. Kafi'li Abi Bakrin, seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, hina tasaddaqa bimalihi, tatkala beliau bersedekah dengan hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan hartanya semuanya, dan Sayyidina Umar ibn Khattab bersedekah dengan separuh hartanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Sehingga saat itu Sayyidina Abu Bakar disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat seperti itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Hai Abu Bakar, tidak ada pintu kebaikan yang aku ingin tuju kecuali engkau sudah nongkrong di situ." Jadi nggak ada yang bisa ngalahkan kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab waktu sedekah nggak janjian, tiba-tiba saja tergerak di hati mereka para sahabat Nabi untuk bersedekah. Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, Sayyidina Umar separuh hartanya, separuh, tapi masih kalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa kadzalika, begitu juga kisahnya atharul ansaru, orang-orang Ansar mengutamakan al-muhajirina, orang-orang muhajirin. Orang Ansar adalah orang yang berada di kota Madinah, orang muhajirin adalah orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad atau yang menyusul setelahnya. Dan di saat itu orang muhajirin tidak punya rumah, tidak memiliki rumah, akan tapi orang Ansar mementingkan saudaranya, sehingga yang punya 2 rumah satunya diberikan untuk saudaranya, yang punya 2 kuda diberikan satunya untuk saudaranya dari kaum muhajirin. Wa nahan nabiyyu, dan Nabi Muhammad melarang, an idha'atil mali, menyia-nyiakan harta, buang-buang harta dilarang. Falaisa lahu, tidaklah bagi seseorang diperkenankan, tidaklah bagi seseorang itu diperkenankan, ayyudayya, untuk menyia-nyiakan amwalan nasi, hartanya orang lain, bi'illatis sadaqati, dengan alasan untuk sedekah. Itu makna secara harfiahnya. Penjelasannya seperti ini: man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Siapapun yang menginginkan mengambil hartanya orang lain, tapi dia menginginkan di dalam hatinya untuk menghancurkannya. Makna menghancurkan ini apa? Hadis itu panjang sebetulnya, ada sambungannya. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha, barang siapa yang mengambil hartanya orang tapi dia berkeinginan untuk benar-benar menggantinya, addallahu iyyah, maka Allah akan bayar, Allah akan bantu. Ini permasalahan, ada sebagian orang yang kadang pinjam uangnya orang tapi tidak ada semangat di dalam hatinya untuk membayarnya. Dan ini adalah penyakit yang orang pinjam duit, sehingga kalau ada orang berlari dari membayar hutang, itu dihancurkan oleh Allah. Jadi ini urusannya kentek di dalam hati. Maka siapapun dari kita kalau punya utang atau pinjam duitnya orang, bercita-citalah di dalam hati, harus aku bayar. Itu yang bakal menjadikan kita dibantu oleh Allah. Tapi kalau ada lintasan di dalam hati kita, ogah-ogahan, dan kadang memang susah bayar utang, biarpun duit sudah ada di saku, kadang-kadang masih nanti, sampai yang punya duit bolak-balik,
kalau memang kita tidak punya uang, memang tidak punya uang, Allah mewajibkan bagi orang yang kita pinjemi itu untuk memberi tempo kepada kita. Tapi permasalahannya kadang kita tuh punya, kadang alasannya, oh dia mah orang kaya, antar aja lah. Nih, tidak boleh. Biarpun dia orang kaya, apalagi ibunya sendiri. Kadang-kadang sama ibunya ngutang, lupa, ibu mah baik. Nggak begitu, pinjem. Sama saudaranya, saudara baik. Jadi kalau ada lintasan di dalam hati untuk tidak membayarnya, maka atlafahullah, Allah akan hancurkan orang ini. Sebab menjadi tidak berkahnya harta, sebab menjadi tidak berkahnya apa yang ia miliki. Kemudian ada lagi model yang seperti ini, penafsiran lain yang dijelaskan oleh para syurah, para pensyarah hadis. Ada orang itu paling gemar berbuat baik tapi dari harta yang bukan miliknya. Dia masih punya tanggungan banyak, atau dia minjem duitnya orang tapi untuk berfoya-foya berbuat baik. Ayo, apa yang ia cari? Pasti itu bukan karena tulus, karena pengen disanjung orang. Dia dermawan, memaksa sampai dia pinjam sana pinjam sini berbuat baik. Dia tidak berpikir bagaimana nanti membayarnya, dan itu sebetulnya niat menghancurkan hartanya orang lain. Maka di saat seperti itu dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah masih punya tanggung jawab. Artinya kalau kita punya anak, harta kita itu adalah milik anak yang harus dia makan. Seorang suami wajib memberikan nafkah anak, istri, punya tanggung jawab. Artinya biarpun itu miliknya suami, tapi ternyata ia adalah ada haknya anak dan istri. Lah kok dia foya-foya bagi sana bagi sini sampai anaknya tidak makan, ini artinya kita mengambil hartanya anak-anak kita, bagian dari anak kita untuk kita hambur-hamburkan. Maka itu juga tidak diperkenankan. Di sini dijelaskan ila ayyakuna ma'rufan bis sabri, kecuali orang itu memang sudah sabar. Tapi itu berkenaan dengan dirinya sendiri. Anda mungkin bisa sabar untuk tidak makan, tapi anak Anda lain. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, harus Anda ukur bukan saja diri Anda sendiri. Anda punya istri, Anda punya anak, sudah dicukupi makannya atau belum? Jangan sampai kita pandai bersedekah, taunya anaknya di rumah melarat tidak makan, haram, bukan mendapatkan pahala. Illa yakuna ma'rufan bis sabri, dia sabar bisa tabah dirinya sendiri. Anda bisa hidup dengan ala kadarnya, mungkin hanya dengan nasi, atau mungkin Anda banyak puasa, tapi istri Anda harus Anda perhitungkan, dia punya hak untuk makan. Mengambil dari harta Anda sebagai nafkah wajib yang dibebankan oleh Allah kepada Anda sebagai kaum laki-laki untuk istri-istri Anda dan anak-anak Anda. Lah kok disedekah-sedekahkan sampai anaknya terlantar, maka ini juga merusak hartanya orang lain, maka tidak ditolong oleh Allah orang yang demikian ini. Adapun Sayyidina Abu Bakar sendiri contoh orang yang sabar untuk dirinya sendiri, nggak makan nggak apa-apa, saya bakal tambah, boleh bagi-bagi kepada orang lain. Walau kana bihi khasasah, biarpun dia dalam keadaan butuh, tapi dia memberikan kepada orang lain kemuliaan. Tapi jangan jatahnya anak-anak lalu kita hambur-hamburkan. Jatahnya istri kita berikan orang lain. Dalam kisah pada pertemuan yang lalu, kisahnya Sayyidina Ali yang saat itu di saat hendak berbuka kekir yang pertama, kemudian yatim yang kedua, kemudian orang yang lagi dalam tawanan, kemudian dia minta makan, tidak langsung dikasih oleh Sayyidina Ali. Ditanya itu semua, Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidah Fatimah, gimana saya berikan? Mereka setuju, oke, sabar, dikasihkan sampai 3 hari dia makan. Tapi jangan sampai dipaksa istri kita untuk 3 hari tidak makan. Tidak diperkenankan, haknya dia makan sehari 3 kali, kalau 3 kali. Anak kita begitu tidak boleh. Wahai anak-anakku, yuk kita menjadi ahli surga semuanya, kamu jangan kurangi makan, kita banyak sedekah. Anak tidak mampu, dan mungkin pemahamannya beda, keimanannya juga berbeda-beda, maka berlakulah wajar kepada anak-anak Anda. Jangan sampai pincang, pandai bersedekah, anak terlantar, bukan sesuatu yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Adapun kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, dan anak beliau adalah juga sangat dekat kepada Allah, tidak dikhawatirkan kesabaran mereka. Lah kalau sudah ma'ruf bisabri, bakal sabar, yakin sabar, nggak apa-apa, kasihkan kepada orang lain harta itu semuanya. Seperti halnya orang Ansar
begitu cintanya kepada para pendatang waktu itu sehingga mereka dengan sukarela membagikan hartanya. Itu adalah bahasa cinta yang tidak bisa nalar, tidak masuk kadang-kadang. Siapa dia harus aku kasih, tapi makna kecintaan ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Ini yang membawa dakwah dari Mekah ke Madinah, ini yang mengawal Nabi Muhammad, yang mendampingi Rasulullah, harus aku beri. Ini makna cinta. Orang Ansar berkorban dengan hartanya, berkorban dengan apa yang mereka miliki, diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW melarang kita menghambur-hamburkan harta, dan tidak diperkenankan kita itu berbuat baik, bersedekah dengan alasan apa? Kita tidak boleh menyia-nyiakan uang atau menghambur-hamburkan uang dengan alasan sedekah. Tidak diperkenankan. Ini harus kita fahami. Ijma', disepakati para ulama, kalau ada orang punya utang yang sudah jatuh tempo harus dibayar, maka tidak diperkenankan mereka bersedekah. Kalau sudah jatuh tempo. Tapi kalau temponya belum, kalau temponya belum jatuh, boleh kita bersedekah. Misalnya temponya bulan depan, saya bersedekah hari ini, diperkenankan. Tapi kalau belum jatuh, kalau sudah jatuh tempo, maka utamakanlah membayar hutang. Utamakan membayar hutang karena pahalanya lebih gede daripada sedekah. Dan orang sering tertipu kadang kalau bersedekah senang tapi bayar utang susah. Ini penyakit. Dikhawatirkan tidak tulus dan tidak ikhlas. Maka pendidikan sedekah itu sendiri ada ilmunya. Jangan yang penting sedekah, ditanya dulu masih punya tanggungan atau tidak. Ada sebagian orang yang menyuruh orang bersedekah, akan tapi tidak diperhitungkan dia punya kewajiban. Sedekah bangun pesantren Al-Bahjah sunnah. Akan tetapi kalau masih punya utang tidak diperkenankan. Harus ada ilmunya, bukan kamu harus sedekah ya. Dan ketahuilah, kalau orang berbuat baik di dunia itu bakal dibalas oleh Allah di dunia. Ada jaminan memang, biarpun itu orang kafir. Kalau Anda memberikan kepada seseorang biarpun dengan cara yang haram, itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Anda memberikan kepada orang dengan cara yang haram, harta haram Anda berikan kepada orang, menjadikan orang itu akan baik kepada Anda, menjadikan sebab bisnis Anda jalan lancar. Jadi Allah akan beri. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan iming-iming bahwasanya bersedekahlah engkau, akan tapi Anda lupa bahwasanya masih ada kewajiban. Dan kalau ada orang bersedekah dengan cara yang haram sekalipun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Allah akan balas, tapi di dunia bukan di akhirat. Jadi orang kafir kalau dia bersedekah, misalnya orang fakir nyantuni fakir miskin, orang kafir nyantuni fakir miskin akan dibalas oleh Allah di dunia. Mungkin usahanya akan dibesarkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, tapi tidak menghantarkan ke surga. Terus untuk apa? Kalau kita melakukan kebaikan tapi tidak menghantarkan ke surga, maka dahulukan kewajiban kepada Allah. Zakat, bayar ini dulu. Jangan kita tertipu, zakat pahalanya lebih gede daripada Anda sedekah. Kadang orang bisa membangun masjid 500 juta tapi zakatnya tidak dibayar. Orang bisa membagi-bagikan duit 50 juta tapi zakatnya 5 juta tidak dibayar. Ini setan yang mengelabui dia itu. Jadi lakukan yang wajib dahulu, dan ini ilmu. Dan kami kini pun perlu menghimbau para orang-orang yayasan, masjid, pesantren, jangan lupa menanyakan sudah beres belum urusannya yang wajib-wajib. Jangan hanya senang ngumpulin, ayo bayarkan ke pondok, nanti bayarin, sedekah, nanti insya Allah bakal gede nanti rezekimu. Tanya dulu punya utang atau tidak, punya kewajiban zakat atau tidak. Kalau masih punya, selesaikan dulu. Lah pondoknya belum jadi, yang bangun pondok ada lain lagi, bukan ente. Allah yang bangun. Ini ternyata perlu pembimbing semacam itu. Jangan sampai Anda tuh melakukan ibadah tapi tidak diterima oleh Allah. Dalam riwayat rud alaihi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dihadirkan. Jadi tadi disebutkan bahwasanya man akhadha amwalan nasi yuridu itlafah, mengambil hartanya orang lain tujuannya untuk menghancurkannya. Lah kayak begitu tidak menyampaikan kepada yang berhak, itu juga hukumnya haram. Inilah kaidah di saat kita berbuat baik, tolong dahulukan yang wajib dulu.
yang wajib. Adapun yang sudah terlanjur ya sudah, semoga Allah mengampuni. Sebab kami mendengar ada beberapa orang, saya harus sedekah sebab setiap sedekah saya akan mendapatkan. Memang itu ada janji. Orang kafir nggak pernah sujud kalau berbuat baik. Ini hadis Nabi, kalau orang kafir nggak pernah sujud berbuat baik akan dibalas oleh Allah di dunia. Mungkin orang itu menjadi dukung dia, akhirnya jadi apa bisa, atau paling tidak belanja di tokonya kan. Ini akan dibalas oleh Allah di dunia, tapi nggak mendapatkan di akhirat. Ini yang harus kita takutkan. Kalau dibalas di dunia untuk apa? Kita pengen balasan di dunia dan akhirat, maka bersedekahlah, lakukan kebaikan dengan bersih. Jangan sampai anak kita nanti terlantar. Cuman batasnya kecukupan untuk anak itu seperti apa? Ada beberapa waktu yang lalu ada orang ingin memberikan hartanya. Akhirnya ya kami tanya, memang belum sempat selesai perbincangan kami, kemudian beliau sudah meninggal dunia. Saya ingin berbuat baik dengan harta saya ini. Ya kami tanya, anak-anakmu sudah kau atur atau belum? Jadi jangan sampai menelantarkan anak. Dudukkan anak itu agar anak mapan. Maksudnya mapan bukan berarti harus punya rumah gedung, bukan punya mobil, bukan itu. Mapan artinya apa? Masa depannya itu bisa terbaca atau terarahkan gitu loh. Sudah kau siapkan apa buat anakmu? Mungkin sudah ada sebidang tanah untuk rumah, tempat tinggal, sudah kau siapkan untuk bangunan. Baru sisanya nanti adalah boleh bersedekah. Jangan sampai anaknya nanti menjadi orang yang sengsara gara-gara engkau pandai bersedekah. Bukan berarti harus seperti ibunya atau bapaknya punya rumah gedung, anaknya tidak harus seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan kebutuhan anak, urusan makan, baju, dan tempat tinggal. Itu saja aslinya. Tapi kalau sampai anak terlantar, tersengsara, maka itu dosa bagi orang tua, bagi yang punya tanggung jawab. Wadah Nabi wanidaatil mali, Nabi Muhammad melarang untuk menghambur-hamburkan harta. Buang-buang harta itulah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghambur-hamburkan harta, tapi tidak ada menghamburkan harta untuk kebaikan. Jadi kalau Anda membantu masjid sana, madrasah sana, itu bukan menghambur-hamburkan harta, tapi tetap ada aturannya yang di rumah harus dipikirkan. Dikatakan khairus sedekati ala dhahrihina. Sebaik-baik sedekah itu adalah di saat Anda sudah memenuhi kebutuhan kewajiban-kewajiban untuk anak-anak Anda. Cukup. Sehingga nanti tidak ada penyesalan. Aduh, sudah terlanjur anakku sakit, anak ini nggak ada begitu. Kemudian ibda biman ta'ul, dan kalau pengen bersedekah mulai dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ini perlu diperhatikan di sini. Cuman kadang orang berlebihan, jadi pelit. Karena aku masih punya anak, masa depan anakku masih panjang. Bukan itu, bukan mikir yang panjang itu. Lah, kalau mikir masa depan, apalagi masa depannya anaknya nggak boleh mati, bisa pelit ini nanti. Wah, aduh mau sedekah, anakku besok mau daftar kuliah, sebentar lagi ngambil fakultas ini. Wah, pelit, bukan itu yang dimaksud. Itu sudah berlebihan. Kebutuhan untuk sehari-hari itu saja. Kalau sudah sampai melangkah kepada orang kaya raya, ini lain, bukan itu. Jadi kikir. Maka salah memahami dari sisi sini nanti juga berbahaya. Jadi orang menjadi kikir. Aku kan, kata Buya kan harus memikirkan masa depan anak. Aku belum belikan mobil buat anak saya, belum saya hajikan, belum saya. Nggak, menghajikan tidak wajib bagi kita kepada anak kita. Nggak, wajib bagi saya sendiri untuk haji dengan harta saya, dan saya tidak wajib menghajikan anak-anak saya. Baru anak nanti kalau sudah bisa bekerja, punya duit, dia punya kewajiban sendiri. Itu yang harus dipahami. Jadi bincang memahami juga kacau, bral-bral tapi anaknya nggak karu-karuan, salah. Kepelitan juga nggak bener. Ini harus benar-benar wajar. Disebutkan di situ an idaatil mali, Nabi Muhammad melarang untuk menghambur-hamburkan harta, dan menghamburkan harta itu digunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya di dalam agama. Tapi kalau untuk kemuliaan ada, sehingga la tabdir, tidak ada mubadzir di dalam kebaikan. Tidak ada istilah mubadzir dalam kebaikan. Sehingga kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak punya apa-apa di rumahnya boleh, tapi tahu anak-anaknya sabar. Tapi kalau anaknya nangis, cuman kadang ini Masya Allah, ketidaksesuaian pemahaman antara suami dengan istri ini bikin susah.
Suami pengen sedekah, istrinya pelit, paling kacau, paling nggak enak tuh suami punya istri pelit. Waduh. Atau sebaliknya sama. Jadi mau sedekah itu harus sembunyi-sembunyi, harus, aduh istri. Kadang-kadang istri pikirannya jangka panjang sekali itu. Kelewatan. Ada seorang suami juga begitu, istrinya pengen berbuat baik, tidak pernah kompak. Jadi kalau bisa memang harus kompak ini. Kebaikan yang dilakukan seorang istri, sang suami tahu. Sehingga jangan baik sendiri ibunya baik, suami tetap kikir. Diajak sama-sama loman, sama-sama dermawan. Abang, yuk kita bantu ini, bantu fakir miskin, bantu masjid, bantu pesantren. Ada kekompakan ini. Jadi memang hidupnya bersama-sama adalah untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Sebab kalau istri dermawan, suami belum, kasihan tuh sang suami. Harus ada kekompakan, ada. Sampai ada orang sembunyi-sembunyi. Karena ini istri saya tidak tahu, suami saya tidak tahu. Duit siapa? Duit saya. Kenapa suami tidak tahu? Saya mau nyumbang sedikit saja dimarahi. Loh, suaminya pelit. Kasihan tuh. Baik, kita harus ada kekompakan di dalam hal ini. Ini adalah yang bisa kita hadirkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang jangan sampai kita ini melakukan kebaikan tapi menjadikan orang lain tersiksa. Ya, melakukan kebaikan tapi tidak pernah kita pikirkan orang yang jadi tanggung jawab kita. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar akan hadis Nabi Muhammad SAW dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi ahli sedekah yang diridhoi, bukan ahli sedekah yang dimurkai oleh Allah. Kita ingin menjadi ahli sedekah dan Allah ridho benar dengan kita. Kalau sudah menjadi ahli sedekah Allah ridho, nah ahli sedekah kan lebih. Nabi Muhammad sudah menyebutkan kita bersedekah tapi kita cukup, kita tidak merasa nyesal setelah itu, dicukupi oleh Allah. Kita sedekah banyak, pahala kita banyak, hidup kita dicukupi. Jangan sampai sedekah mah enggak, hidupnya enggak cukup karena tamak yang berlebihan. Itu tersiksa, di dunianya tersiksa, di akhiratnya tersiksa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan kepada kitab Ibn Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-86. Al-hikmatu sadisatu wa thamanuna. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Al-hikmatu sadisatu wa thamanuna, hikmah yang ke-86. Al-ata'u, pemberian, minal khalqi, dari manusia. Itu hakikatnya hirman, terhalangnya pemberian dari Allah. Wal man'u, dan pelarangan, minallahi, dari Allah. Pelarangan maksudnya dihalanginya kita dari sebuah pemberian. Jika itu minallahi, dari Allah, hakikatnya adalah ihsan, kebaikan yang Allah perbuat, Allah lakukan untuk kita. Di dalam memahami hikmah ini perlu sabar dan pelan-pelan. Jadi kalau kita dikasih orang itu hakikatnya adalah penghalangan dari Allah. Lah kalau kita mendapatkan larangan dari Allah atau dihalangi oleh Allah dari mendapatkan sesuatu, itu hakikatnya adalah ihsan, kebaikan dari Allah. Maknanya apa di sini? Makna pemberian dan pelarangan di sini adalah maknawi. Dan sifatnya adalah istilah. Sebab pada hakikatnya semua pemberian itu dari Allah. Biarpun dari yang nyampe ke tangannya orang kafir yang tidak pernah sujud, semuanya juga dari Allah hakikatnya. Tapi apa yang dimaksud pemberian dari manusia, pemberian dari Allah. Ternyata yang menjadikan makna, menjadikan kita faham akan makna ini adalah dijelaskan oleh para ulama. Membaca hikmah ini juga dengan perasaan, dengan hati. Jadi hakikat pemberian dari Allah itu bukan di saat Allah memberikan kepada kita,
Akan tetapi hakikat pemberian dari Allah, biarpun itu dari manusia, tapi kita dengan penuh kesadaran waktu kita mengambilnya, kita meyakini Allah yang memberi, satu. Yang kedua, dengan cara yang Allah ridho, maka itu dari Allah. Kita mengambilnya dari tangannya manusia. Akan tapi di saat kita mengambilnya dari manusia, kita meyakini, kita ingat bahasanya ini semua kiriman dari Allah, yang pertama. Yang kedua, di saat kita mengambilnya itu adalah izin kepada Allah, karena dari Allah, makanya dengan ridho Allah. Dan di saat seseorang mengambilnya itu adalah tidak izin dari Allah, maka sebetulnya dia itu mengambil dari manusia. Dan kalau sudah sesuatu kita ambil dari manusia bukan dari Allah, maka ketahuilah ini hakikatnya kita terhalang dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih luas lagi begini, jika kita ingin bekerja lalu kita mendapatkan gaji dari manusia, akan tapi seseorang ini sadar dengan benar bahwa di saat ia mengambil itu semua dengan penuh keyakinan yang bagi rezeki ini Allah Subhanallah, maka di saat dia mengambil dari manusia, dia menyadari bahasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga waktu dia mengambilnya dengan cara yang benar dan mencari ridho Allah, izin dari Allah. Izin dari Allah itu maknanya apa? Sesuai dengan syariatnya Allah. Maka biarpun itu pemberian dari manusia, tapi ketahuilah ini hakikatnya adalah dia mendapatkan sesuatu dari Allah yang menjadikan harta yang didapatnya ini penuh berkah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang mengambil dari manusia tapi lupa dari Allah, maka lihat dia terhalang dari kemuliaan di hadapan Allah. Misalnya mengambil dari manusia, saya ambil dari orang, lupa bahasanya Allah yang memberi. Karena lupa Allah yang membagi rizki, sehingga orang itu gak peduli apakah halal atau haram, yang penting aku dapat. Sehingga menangis di saat di PHK, sehingga dia kehilangan pekerjaan. Karena apa? Nah ini imannya yang hilang, sehingga dia mendapatkan dari manusia itu hakikatnya bukan mendapatkan, justru dengan seperti itu dia lupa kepada Allah, terhalang dia secara sesungguhnya, dia nggak kenal lagi kepada Allah, sehingga manusia ini semakin terjerumus mengambilnya dengan cara yang haram, nggak peduli ini halal haram, halal haram, yang penting aku dapat, karena dia merasa bahasanya dia perlu mengambil dari manusia. Tapi yang pertama kali sadar bahasanya dari Allah, yang membagi rizki adalah Allah. Rizkiku tidak harus di kantor ini, karena Allah Tuhan, Allah Maha Kuasa bisa saja mengeluarkan rizkiku dari kantor yang satu lagi. Rizkiku tidak harus dari usaha ini, Allah bisa memberiku dari yang sana, sehingga orangnya lega. Jadi biarpun saat bekerja di sini nggak dapat duit, tapi karena dia punya keimanan kepada Allah, lega, nggak menyesal. Rizkiku tidak di sini, dia nyantai, dan hakikatnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan di dalam hatinya. Ini yang perlu kita tanamkan. Sehingga jangan sampai kita hanya mengejar yang penting aku dapat duit dari duit, maka tidak aku pikir bagaimana kerja yang halal dan yang halal yang bersih. Dia hanya pengen dapat pekerjaan, dapat gaji yang banyak. Itu hakikatnya dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang diberi oleh Allah seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang diberi oleh Allah satu lembah, diberi, tapi ternyata diberi oleh Allah melalui manusia. Maksudnya apa? Waktu mengambil sesuatu itu tidak menyadari kalau itu dari Allah, sehingga orang mengejar kekayaan dengan cara kecerdasannya, keahliannya mengumpulkan duit, sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada satu orang dikasih satu lembah, maka dia akan satu lembah emas, dia minta yang kedua, dikasih yang kedua, minta yang ketiga, sampai mulutnya itu kemasukan tanah, baru diam itu orang. Ini jadi dia tuh diberi oleh Allah, tapi ternyata di saat diberi seperti dihalangi dari pemberian dari Allah, tamaknya yang muncul, sehingga lihat semakin capek. Dulu tuh kayaknya waktu masih hidup biasa itu bisa nyantai ya, bisa sering ngobrol sama temennya, ke masjid nggak buru-buru ya. Sekarang tokonya tambah satu, pengajian saja datang terlambat, pulangnya duluan. Sholatnya pasti rokaat pertama hilang ini dulu lah. Ini kenapa seperti itu? Kok waktu jadi sempit dia dikejar-kejar begitu? Jadi ini berarti kekayaan yang diberikan oleh Allah penghalang bagi dia sebetulnya, bukan dia semakin dekat kepada Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang
diberi oleh Allah kecukupan dalam secara materi, tapi di dalam rumahnya kebutuhannya kok semakin membengkak, tidak berkah. Sehingga hitungan di dalam rumah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Kenapa kok anakku jadi butuh ini, istriku jadi butuh itu, kenapa perabot rumah tangga harus nambah, padahal gajinya gede. Ternyata oleh Allah, karena harta tidak berkah, di rumah semua orang diberi oleh Allah keinginan punya kebutuhan, sehingga gajinya yang berapa puluh juta itu jadi kurang. Dan ini tidak berkah. Sementara ada orang gajinya pas-pasan cukup, nggak pernah bingung, gaji tinggi tentunya masih punya utang di bank. Terus gajinya di mana itu? Beli mobil cash saja nggak bisa kan? Dan ini kenapa tidak berkah di situ? Karena waktu mengambilnya itu bukan karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Dulu tuh berobat ke puskesmas sudah beres, sekarang harus pergi ke Singapura loh. Kok beda? Harus pergi ke luar negeri, harus pergi gini. Padahal yang ngasih obat adalah Allah, yang ngasih sakit juga Allah. Maka kita perlu mengambil semuanya itu adalah dengan penuh kerinduan kepada Allah, hingga di saat kita itu tidak mendapatkannya urusan yang kita cari itu, hati kita sudah lega karena yang memberi adalah Allah. Maka biarpun tidak diberi oleh Allah urusan dunianya, tapi sebetulnya urusan akhiratnya sudah, urusan ketenangannya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamak, rakus, kayak orang meminum air garam. Jadi semakin dia minum bukan semakin dia puas, tapi semakin dia haus. Itulah di saat dia mengambil harta itu bukan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang mengambil harta dunia dari manusia lalu ia ingat bahwasanya semua dari Allah dan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengambilan hartanya tersebut, pengambilan harta dengan cara yang benar. Dan di saat suatu ketika harta itu ingin digunakan di jalan Allah, dia tidak merasa berat. Tapi kalau sudah mengambil harta itu bukan ingat Allah, Masya Allah, ngeluarin duit susahnya setengah mati, pelitnya pol-polan. Bahkan hitungannya untuk infak itu adalah luar biasa berat. Ingat-ingat saya sudah nyumbang, padahal 10 tahun yang lalu. Sudah membantu saya 5 tahun yang lalu. Karena apa? Dia merasa bahwasanya dia mengambil itu dengan tenaganya, dengan pikirannya, bukan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ia sadar bahwa semua harta yang kita miliki, kita dapat sahamnya 100% dari Allah. Yang kasih mata buatmu itu siapa? Allah. Yang menjadikan engkau bisa berjalan kerja ke sana adalah Allah. Yang memberikan otak kepadamu adalah Allah. Yang ngasih kesehatan adalah Allah. Mana sahammu? Kau beli baju dapat duit dari mana? Dari bekerja. Bekerja dengan apa? Tenagamu. Siapa yang kasih? Allah. Aku mendapatkan uang dikasih orang. Coba, orang yang menggerakkan hatinya untuk ngasih kepadamu siapa? Allah. Mana sahammu? Sehingga kau sempat sombong. Kalau orang sadar bahasanya dari Allah, lihat, seandainya Allah tidak memberinya dunia, maka hatinya lega, dan kelegaan hati itu hakikat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jika ada orang diberi oleh Allah tapi hatinya tidak diberi oleh Allah kepuasan, biarpun kelihatannya pemberian tapi hakikatnya dihalangi dari pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita hadirkan, bahwa ambillah dunia dari tangannya manusia, tapi dengan menghadirkan kesadaran bahwa semuanya dari Allah. Ini yang pertama. Sehingga orang tidak pernah putus asa seandainya urusan pekerjaan dengan bosnya ini terputus, atau seandainya ada orang yang menemukan pekerjaannya itu masih haram, karena dia tidak menggantung dengan perusahaan tersebut, dia hanya menggantung kepada Allah, maka begitu mudahnya dia untuk berpindah ke tempat yang halal. Satu. Kemudian cara meraih harta itu nanti pasti dengan cara yang bersih, karena dia tahu bahasanya saya mengambil harta ini harus minta izin dari Allah, dengan keridhaan Allah, halal. Kalau kita mengambil dengan cara yang haram, itu artinya tidak izin dari Allah. Dan kalau kita mengambil tidak izin dari Allah, ketahuilah harta yang kita ambil tidak akan berkah, akan menjadikan hati semakin tamak. Dan ketamaan itu hakikatnya adalah kefakiran yang tersembunyi. Kayaknya punya banyak tapi kayak tidak punya, susah hidupnya dengan itu semua. Inilah hikmah yang dihadirkan oleh Ibn Atha'il As-Sakandari. Hakikat pemberian dari manusia, kalau tidak kita hadirkan Allah, maka itu halangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tertutup dari sampai kepada Allah. Akan tapi jika Allah menghalangi seseorang dari sebuah pemberian, kalau dia sadar, ketahuilah
itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan dunia yang diberikan kepada manusia belum tentu jadi masalahnya buat dia, akan tapi ketenangan di dalam hatinya itu sesuatu yang sangat mahal. Inilah yang bisa kami hadirkan di dalam menjelaskan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkiprahlah bersama manusia sebebas-bebas Anda berkiprah. Ambillah dari tangannya manusia dengan cara yang benar. Rasakan bahasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang benar, minta ridho dari Allah, minta izin dari Allah. Caranya yang benar minta izin. Cara transaksi, cara yang benar adalah dengan menjalankan syariat, tidak ada yang haram. Kemudian mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sadar benar bahasanya ini dari Allah, agar Allah ridho kepadaku, maka aku tidak akan melakukan semuanya ini dengan cara yang haram. Nggak akan dia mencuri, nggak akan dia berbohong, karena kesadaran di dalam hatinya bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen ridho Allah, dia harus mengambil sesuatu dengan menghadirkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami hadirkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Rasulullah berkata kepada Hakim, salah satu sahabat Nabi yang bernama Hakim, ya Hakim, wahai Hakim, hadzal mal, dunia ini yang kau dapat itu khadiratun hilwatun, ijo royo-royo manis. Jadi harta itu adalah menarik. Faman akhadahu bihaqqihi burikalahu. Barang siapa yang mengambil itu semua, jadi maksudnya dipandangkan mata itu dunia itu menarik. Semua orang kalau ditanya pilih melarat atau pilih kaya, pasti pilih kaya. Karena dianggap bahasanya dunia itu adalah memang dianggap menyenangkan. Sehingga ada orang bekerja banting tulang, meres keringat pagi hingga sore, sebetulnya yang dicari adalah ingin membahagiakan istri yang ada di rumah. Cuman banyak orang kebablasan, sehingga yang dicari duit rupanya lupa kebahagiaan istrinya kadang-kadang tidak dengan duit, dengan senyum, dengan belayan, dengan sapaan dan sebagainya. Sama tiba-tiba seorang istri bekerja keras pengen membantu suaminya, lupa bahasanya kemesraan itu yang lebih diutamakan sebetulnya, bukan duit yang dikumpulkannya. Baik, kalau ada orang mengambil bihaqqihi dengan cara yang benar, burikalahu, maka akan diberkahi urusan hartanya. Lah itu diberkahi itu dikasih secara sesungguhnya, mengambilnya dari manusia, tapi diambil dengan cara yang benar, diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, tapi kalau ada orang mengambilnya dengan ketamaan jiwa, bukan karena kerinduan kepada Allah, tamaknya jiwa sehingga mengambil yang haram, lam yubarak lahu fi, enggak diberkahi, banyak pun tidak ada gunanya, malah menjadikan tersiksa, dimakan anak bandel, dimakan istri kurang ajar, dibikin usaha kok tambah kita itu semakin lupa ibadah, semakin banyak rezekinya, ternyata semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba, akhirnya kayak orang makan enggak kenyang-kenyang, kasihan. Wal yadul ulya qad min yadis sufla, ketahuilah tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Bercita-citalah seandainya Allah memberikan kepada anda nikmat rezeki, jadilah anda seorang yang dermawan, memberikan kepada orang lain agar anda mulia dengan harta anda. Yadus sufla, kalau tangan di bawah itu rendah, orang suka minta-minta rendah dan minta-minta macam-macam, naudzubillah. Pengemis, kita doakan pengemis itu bukan berarti mengemis loh ya, kadang pakai label ustadz suka mengemis, digambarkan oleh Imam Ghazali, ustadz minta, ustadz suka minta, ini adalah pengemis paling busuknya adalah pengemis pakai label ustadz dan kiai. Kalau ada pengemis di pinggir jalan, mungkin dia benar dia fakir, mungkin dia benar dia fakir, akan tapi ada pengemis adalah pakai label kiai, label ustadz, tidak ke rumahnya orang kecuali fulus. Jamnya bagus Pak Haji, cincinnya bagus Pak Haji, hah? Bagus, wah ini musibah ya, muridnya nggak berani nolak. Iya, al-akhdhu bil haya akhdhu bis saif, mengambil dengan cara bikin malu orang itu kayak pakai pedang, haram. Kayaknya mah dikasih, ngasihnya dia kepaksa, jadi ini busuk kayak begini nih.
Kalau pengemis minta karena derajatnya dia pengemis, kalau kita mau nolak kan gampang. Tidak bisa, tidak punya. Tidak, selesai. Tapi kalau ini pakai gelar ustadz, kiai, pakai wali lagi namanya. Wah, surga nanti. Masuk surga enggak? Musibah ini. Dan ini banyak terjadi. Jangan sampai kalau anak-anak kita didik jadi ustadz-ustadz kayak begini, mengharap ada yang di tangannya. Biarpun kelihatannya dia ahli Allah, tapi dia itu mengambil dari tangannya orang mighiri hak, tidak dengan cara yang benar, dia tidak akan puas selamanya dan akan disempitkan oleh Allah. Tadi dia akan direpotkan oleh Allah. Atlafahullahu, Allah akan hancurkan dia sehingga susah urusannya. Haram, itu haram. Ulama sepakat mengatakan itu haram. Kalau orang mengambil dengan cara bikin malu, itu haram. Jangan dianggap barokah. Kiai yang ngambil barokah, barokah, barokah. Iya, orangnya dapat barokah, kiainya masuk neraka. Ini yang harus dihadirkan. Semoga Allah menjaga kita semua. Makanya di saat Anda cukup, jangan Anda minta, dan bercita-citalah untuk menjadi tangan yang di atas. Aku bercita-cita untuk memberi dan aku tidak akan meminta. Aku akan bercita-cita untuk membayar zakat dan semoga aku tidak pernah nerima zakat. Kan begitu? Enak nerima zakat, membayar zakat. Hah? Kok tidak banyak yang ngomong? Pengen bayar zakat, makanya jangan rebut pengen nerima zakat. Makanya ini sebagian ketua RT sama ketua RW itu pusing kalau sudah musim hari raya Idul Fitri. Kalau sudah lagi pamer-pameran duit kayak kaya semua, tapi waktu pembagian zakat fitrah pengen didaftar semua jadi orang melarat. Musibah ini. Sampai ketua RT-nya bingung, Buya gimana ini orang kaya kok minta didata, kalau tidak dikasih katanya nggak adil sayanya. Wah, ini orang pengen melarat, itu doa itu, ya Allah jadikan saya melarat saja biar saya nerima zakat. Melarat bener tuh, hati-hati. Makanya bercita-citalah, aku tidak boleh nerima zakat, aku ingin bayar zakat. Masya Allah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita yang halal, menjauhkan dari yang haram. Wallahu a'lam bishawab.